Barat ngamuk, RI ambil alih pembebasan Palestina, Uni Eropa meradang RI, ambil tindakan konkret. Indonesia kembali mengukuhkan komitmen tertinggi kita, untuk mendukung kemerdekaan Palestina, begitu pula dengan tindakan Indonesia, yang akan mengawal langsung kemerdekaan Palestina. Indonesia memberi aksi nyata terkait isu Gaza, tak tanggung-tanggung RI mengerahkan 4 batalion, tenang ini tak mengurangi keamanan dalam negeri. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, atau Mabes TNI telah menyiapkan, brigade yang terdiri dari 4 batalion untuk bertugas ke Gaza. Pembentukan batalion itu merespons, instruksi Presiden Joko Widodo alias Jokowi, yang meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mengirim bantuan ke Gaza. Kepala Pusat Penerapan TNI, Nugraha Gumilar menyebut, 4 batalion yang dibentuk itu terdiri dari Batalion Zeni, Kesehatan, Perbekalan, dan Support atau Pengamanan. Masing-masing batalion memiliki tugas tersendiri, selama bertugas di Gaza. Batalion Zeni untuk memperbaiki sarana prasarana, Batalion Kesehatan untuk memberikan perawatan medis, katanya ketika dihubungi. Sementara untuk Batalion Perbekalan ditugaskan, mendirikan dapur umum dan pelayanan kebutuhan makan warga Palestina, dan Batalion Support untuk mendukung pengamanan. Ia mengatakan, total 4 batalion itu terdiri dari 1.212 personel TNI. Meski TNI sudah membentuk 4 batalion dengan tugasnya masing-masing, Nugraha menyebut bahwa keberangkatan pasukan perdamaian, RI ke Gaza itu, masih menunggu mandat dari Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pengiriman pasukan menunggu mandat PBB, ujarnya. Dalam rapat kerja bersama Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI, Panglima TNI Agus Subianto mengatakan, bahwa pihaknya juga telah siap, dengan pengiriman rumah sakit lapangan, Rumkitlab, dan kapal rumah sakit yang keberangkatannya menunggu keputusan pemerintah. Pada kesempatan ini mohon DPR memberikan dukungan, untuk terlaksananya pengiriman pasukan dan Rumkitlab sebagai wujud diplomasi militer. Dukungan Indonesia untuk Palestina, tidak boleh setengah-setengah. Indonesia mendukung secara keseluruhan, dibuktikan dengan langkah diplomasi, serta langkah-langkah solusi militer, yang coba dirancang oleh Menteri Pertahanan, sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun langkah diplomasi juga jangan dilupakan. Indonesia bisa saja mengenakan sanksi, terhadap beberapa pihak yang selama ini mendukung Israel, seperti kala Indonesia mendesak langsung Amerika Serikat, agar menggunakan pengaruhnya, untuk menghentikan agresi Israel di Palestina. Namun apa yang terjadi, Amerika Serikat tidak begitu merespon hal itu. Karena kemitraan Amerika Serikat dan Israel memang sangatlah kental, diberitakan sebelumnya, bahwa Indonesia akan memutus diplomasi, dengan pihak-pihak yang mendukung Israel selama ini, karena hal tersebut sudah tidak bisa ditoleransi, lagi Israel benar-benar menyerang warga sipil yang tidak berdosa, dan hal itu merupakan sebuah pelanggaran besar. Tidak lupa Indonesia menyuarakan pendapatnya di Mahkamah Internasional, untuk usaha menghentikan semua kekacauan ini. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, mengecam keras sikap Menteri Keuangan Israel, yang mengingkari eksistensi bangsa Palestina, dan tidak menghormati eksistensi serta kedaulatan wilayah Yordania. Palestina, begitu pula dengan tindakan Indonesia, yang akan mengawal langsung kemerdekaan Palestina. Indonesia memberi aksi nyata terkait isu Gaza, tak tanggung-tanggung RI mengerahkan 4 batalion, tenang ini tak mengurangi keamanan dalam negeri. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, atau Mabes TNI telah menyiapkan, brigade yang terdiri dari 4 batalion untuk bertugas ke Gaza. Pembentukan batalion itu merespons, instruksi Presiden Joko Widodo alias Jokowi, yang meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mengirim bantuan ke Gaza. Kepala Pusat Penerapan TNI, Nugraha Gumilar menyebut, 4 batalion yang dibentuk itu terdiri dari Batalion Zeni, Kesehatan, Perbekalan, dan Support atau Pengamanan. Masing-masing batalion memiliki tugas tersendiri, selama bertugas di Gaza. Batalion Zeni untuk memperbaiki sarana prasarana, Batalion Kesehatan untuk memberikan perawatan medis, katanya ketika dihubungi. Sementara untuk Batalion Perbekalan ditugaskan, mendirikan dapur umum dan pelayanan kebutuhan makan warga Palestina, dan Batalion Support untuk mendukung pengamanan. Ia mengatakan, total 4 batalion itu terdiri dari 1.212 personel TNI.
Meski TNI sudah membentuk 4 batalion dengan tugasnya masing-masing, Nugraha menyebut bahwa keberangkatan pasukan perdamaian RI ke Gaza itu masih menunggu mandat dari Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pengiriman pasukan menunggu mandat PBB, ujarnya. Dalam rapat kerja bersama Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI, Panglima TNI Agus Subianto mengatakan bahwa pihaknya juga telah siap dengan pengiriman rumah sakit lapangan, Rumkit Lab, dan kapal rumah sakit yang keberangkatannya menunggu keputusan pemerintah. Pada kesempatan ini mohon DPR memberikan dukungan untuk terlaksananya pengiriman pasukan dan Rumkit Lab sebagai wujud diplomasi militer. Dukungan Indonesia untuk Palestina tidak boleh setengah-setengah. Indonesia mendukung secara keseluruhan, dibuktikan dengan langkah diplomasi, serta langkah-langkah solusi militer yang coba dirancang oleh Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun langkah diplomasi juga jangan dilupakan. Indonesia bisa saja mengenakan sanksi terhadap beberapa pihak yang selama ini mendukung Israel, seperti kala Indonesia mendesak langsung Amerika Serikat agar menggunakan pengaruhnya untuk menghentikan agresi Israel di Palestina. Namun apa yang terjadi? Amerika Serikat tidak begitu merespon hal itu. Karena kemitraan Amerika Serikat dan Israel memang sangatlah kental, diberitakan sebelumnya bahwa Indonesia akan memutus diplomasi dengan pihak-pihak yang mendukung Israel selama ini, karena hal tersebut sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Israel benar-benar menyerang warga sipil yang tidak berdosa, dan hal itu merupakan sebuah pelanggaran besar. Tidak lupa Indonesia menyuarakan pendapatnya di Mahkamah Internasional untuk usaha menghentikan semua kekacauan ini. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengecam keras sikap Menteri Keuangan Israel yang mengingkari eksistensi bangsa Palestina dan tidak menghormati eksistensi serta kedaulatan wilayah Yordania.